kita mulai berkegiatan mulai tahun 2000. Ya, jadi kegiatan itu kegiatan budidaya tanaman, ya, tanaman sayuran daun, sayuran buah. Lahan kita yang kita pakai di sini ini tadinya lahan kosong, lahan punya satu PT, jadi tidak terpakai dan terbengkalai menjadi tempat sampah. Jadi kita punya inisiatif bersama RW dan pengurus-pengurus RT untuk membersihkan lahan ini dan dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam untuk kegiatan kelompok melati. Selamat pagi, selamat datang di kelompok tani Melati. Pagi ini kita mau membersihkan daun-daun yang kering dan daun-daun yang sudah menguning di tanaman anggur. Kita punya tanaman anggur yang ada di pot dan di para-para. Ibu-ibu, kita membersihkan ini Bu, daun-daun kering Bu di tanaman anggur ini nih. Kayaknya sudah mulai kering dan menguning. Daun-daun kering ini harus kita buang karena dia sudah tidak lagi bisa memasak nutrisi. Jadi harus dibuang agar nanti dia tumbuh daun baru lagi, agar tanaman anggur ini bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Anggur ini jenisnya Dickson. Selamat pagi, saya Reni sebagai Ketua Kelompok Tani Melati di wilayah RW 3, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Awalnya itu pemerintah, memang ini program pemerintah dalam meningkatkan status gizi balita yang di Posyandu. Kemudian dibentuk kelompok tani, kita mulai berkegiatan mulai tahun 2000. Ya, jadi kegiatan itu kegiatan budidaya tanaman, ya, tanaman sayuran, sayuran daun, sayuran buah. Nah, ini daun keringnya ini nggak kita buang, nanti kita mau bikin kompos. Ya, ini dikumpulin aja dulu nih Bu. Nanti karena komposternya kita sudah penuh, jadi kita masukin, disimpan dulu di ember. Nanti kita bersihin komposternya dulu ya.
Tadi kita sudah mengumpulkan daun-daun kering yang nantinya akan kita kumpulkan jadi satu, akan dijadikan kompos. Hari ini kita lanjut ke membersihkan gulma-gulma atau rumput liar yang ada di tanaman kita, supaya tanaman-tanaman kita kembali subur. Untuk di taman ini, kader-kader kami ini profesinya tuh beraneka ragam. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang usaha, wirausaha, ada juga guru PAUD merangkap, terusnya ibu-ibu RT udah pasti, terus juga ada yang usaha di rumah, usaha di luar rumah. Jadi kita di sini macam-macam, nggak ibu rumah tangga saja. Terusnya juga di sini nggak harus di taman saja, tapi di rumah juga kita usahakan bisa bertanam di lahan sempit. Jadi bertanamnya tuh nggak harus di lahan yang luas saja, tapi lahan sempit pun bisa kita manfaatkan di sini. Lahan rumah kita bisa pakai pot atau polybag. Lahan kita yang kita pakai di sini ini tadinya lahan kosong, lahan punya satu PT, jadi tidak terpakai dan terbengkalai menjadi tempat sampah. Jadi kita punya inisiatif bersama RW dan pengurus-pengurus RT untuk membersihkan lahan ini dan dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam untuk kegiatan kelompok tani Melati. Sebetulnya sudah terbentuk, sudah lama ya. Cuma ini waktu itu masih dipakai. Waktu itu sampai ada kandang kambing sih, Mbak. Ada kandang kambing, jadi kita tidak diperbolehkan untuk mengurus itu. Jadi memang ya banyak yang menguasai gitu misalnya. Terus karena orangnya itu sudah tidak ada, gitu. Jadi ya udah kita buru-buru untuk membereskan tempat ini dan segera dibikin taman ini, kebun ini. Nama saya Ibu Ai Rosita Setiawati. Kalau di sini kan biasanya dipanggilnya nama anak ya. Kalau manggil itu Ibu Patur di sini. Tanaman yang saya tanam ini namanya kan likuanyu ya. Menurut orang-orang gitu. Ini tuh menangkal buat polusi udara. Udara Jakarta kan kotor. Jadi ini penghambatnya. Jadi tidak langsung ke rumah gitu kan, ada penghambatnya. Selain pohon ini juga saya nanam pohon buah, memanfaatkan pot. Jadi pakainya pot saya di atas. Ada pohon stroberi, ada pohon anggur, ada jambu, cuman belum besar gitu. Kalau besar pasti pindah ke bawah. Cuman yang ada di atas aja paling stroberi. Pengennya sih numbuhnya buahnya gede gitu kan, tapi ternyata ya namanya Jakarta kan panas gitu kan. Stroberi kan adanya harusnya di tempat udara dingin gitu, jadi ya numbuhnya paling kecil, nggak gede.
tadinya sih buat penghijauan aja gitu, jangan terlalu gersang gitu kan. Kalau di atas kan matahari pas ke rumah kalau siang ya, jadi buat penghijauan jadi nggak terlalu gersang, biar merambat ke bawah. Kalau saya memanfaatkan yang ada di atas aja, kalau di bawah kan potnya gede-gede. Ini buat biar nggak terlalu apa ya, terlalu kosong jadi hijau. Sebagian ada, cuma kalau untuk toga saja, untuk toga. Tapi kalau untuk sayuran fokus di sini karena memang lahannya tuh nggak ada, jadi nggak punya halaman mereka gitu. Jadi fokus di sini. Pagi ini kita akan tabur benih tanaman bayam. Pertama kita gemburkan dulu tanah. Setelah itu step-stepnya, setelah habis digemburkan tanahnya, kita tabur dengan kapur pertanian. Fungsinya untuk membelenkan pH di tanah. Setelah itu kasih pupuk dengan sekam. Dijadikan satu lagi seperti ini, dijadikan satu. Setelah itu tabur benihnya yang kita akan tanam. Kali ini kita mau nanam bayam. Setelah benih ditaburkan, tutup lagi dengan sekam dan pupuk. Untuk luas kebun kita sekitar 75 meter persegi. Kita sebetulnya punya ada dua tempat. Yang di sebelah sana ada yang hidroponik, luasnya sama juga sekitar 75 meter persegi. Konsepnya kita pakai konsep ini organik, ya. Jadi kita nggak pakai pupuk kimia yang untuk konvensional yang di tanah. Kalau yang hidroponik kita pakai AB mix. Kalau organik kan kita untuk kesehatan ya, kita meminimalisir kimia. Kalau untuk hidroponik, untuk ilmu untuk hidroponik organik itu belum bisa gitu. Jadi memang masih harus pakai AB mix. Tapi dia konsepnya kalau hidroponik itu tanaman sayuran yang lebih sehat karena airnya bersih. Kemudian kita nggak pakai tanah ya, gitu konsepnya. Kita ratakan tadi tanahnya, kita mulai untuk menabur benihnya. Untuk anggota kelompok tani Melati ini kita diawali dari anggota Posyandu ya Bu ya. Kemudian masing-masing RT itu ada perwakilannya. Kader Posyandu, kader PKK, terus Ibu RW gitu. Jadi ini kita ada lagi sekarang ada kader Dasawisma. Jadi siapa yang mau bergabung silakan bergabung untuk kita bisa meningkatkan kegiatan di kelompok tani. Oke, langkah terakhir adalah kita sekarang menyiram tanamannya.
Untuk program kelompok tani melati kita budidaya tanaman ya. Kita juga bekerja sama dengan Food Bank of Indonesia (FOI) dalam program KEPAK, komunitas kebun komunitas. Jadi kita budidaya tanaman, kemudian panen, kemudian dibagi-bagikan kepada lansia dan duafa. Dan juga kita juga memasak sayuran yang kita sudah panen itu untuk dibuat makanan untuk lansia. Itu kita sudah berjalan setahun, cuma memang tidak rutin ya, tidak frekuensinya tidak rutin, bisa 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Itu untuk POI. Kalau untuk program pemasaran untuk sayuran hidroponik kita kerjasama dengan Hidrofarm, kemudian juga dengan Senyum Hijau. Jadi ini ada kelompok dari masjid yang dia memberikan sedekah sayuran untuk masjid di hari Jumat. Jadi kita menjual panen kita ke kelompok Senyum Hijau itu untuk dibagikan ke masjid. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan PKK untuk program ketahanan pangan keluarga untuk yang penanganan stunting, anak-anak yang stunting. Nah, ini Bu Lurah nih, kita hari ini mau panen kangkung. Nah, ini ada 3 petak yang mau dipanen. Ya, ada terongnya lumayan gede-gede. Kita mempunyai beberapa kelompok tani, salah satunya di sini kelompok tani Poktan Melati. Harapan saya semoga kelompok tani ini semakin maju dan untuk menurunkan angka stunting di wilayah kami, Bu. Semoga anggota Poktannya selalu kompak, selalu berinovasi, karena ada beberapa juga inovasi yang sudah berjalan. Semakin banyak inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh kader-kader. Ibu-ibu, hari ini kita mau panen kangkung karena emang nih kangkungnya udah waktunya panen nih, subur banget kangkungnya. Jadi kita ini ada Bu Erna, ada Bu Ur sama Bu Har bantu kita untuk panen. Ini yang sebelah sini aja, ini karena kita duluan semai, jadi kita panen yang sebelah sini. Kita ada saatnya kita memang harus menjual, Bu, Mbak. Harus menjual untuk kita bisa ambil uang kas ya untuk membeli kebutuhan kita untuk menanam, membeli bibit, membeli pupuk gitu. Tapi ada saatnya kita sedekah gitu. Jadi memberikan sayuran untuk lansia dan duafa. Mereka senang, bagi yang punya waktu luang mereka bergabung. Tapi kalau yang mereka senang ngelihat, kadang mereka berkunjung ke sini untuk kalau sore ya, kita kegiatan kebanyakan sore untuk nyiram. Jadi mereka bergabung ke sini ngelihat tanaman hijau, senang.
gitu. Jadi kayaknya fresh gitu daripada di rumah saja. Oke, setelah kita panen, sekarang kita mau mengolah hasil panen, yaitu pelecing kangkung. Pertama kita panaskan dulu airnya. Kalau sudah panas, kita masukkan kangkungnya. Kita pakai kangkungnya setelah dicuci langsung saja dimasukkan. Sambil menunggu kangkungnya matang, kita siapkan dulu bahan-bahan untuk membuat sambelnya. Oke, sudah matang dan kita angkat. Harapannya dengan adanya kebun di kelompok Melati ini agar masyarakat bisa lebih sehat, mendapatkan sayuran yang sehat, organik, dan juga untuk lebih sehat lagi karena kita punya tanaman toga, bisa dimanfaatkan untuk pertolongan pertama untuk penanganan sakit ya. Kalau batuk di sini ada daun sirih, ada daun saga seperti itu. Jadi harapannya warga sekitar kami ini sehat dengan adanya kebun kelompok tani ini.